Ciao tifosi, balik lagi di podcast Bentornato. Tifosi Calcio. Bentornato. Long time no see. Gimana masih pada semangat gak nonton Serie A setelah Italia udah lolos ke Piala Dunia? Tapi katanya masih ada kemungkinan Italia ikut Piala Dunia. Tapi gosip-gosip nggak jelas. Ini jalur langit nih. Jalur langit, langitnya Trump lagi. Langitnya langsung ke tuan rumah. Iya. Tapi sumpah gue berharap banget. Lu berharap, gue juga justru males gue. Dengan lubuk hati berharap. Iya berharap banget. Udah lama soalnya nggak main Piala Dunia cuy. Gue tetap sih kayak anjir. Kalau beneran jadi gak, di grup mana? Kan itu ganti Iran. Oh ganti Iran nggak tahu deh. Nah itu gue nggak tahu tuh. Kan isunya kan Iran yang diganti kan. Iya. Soalnya kan pernah coy ada pengganti gitu kayak Denmark 92 kan langsung mal juara pengganti Swedia dia. Karena perangnya. Iya, Swedia. Iya, bukan Yugoslavia. Yugoslavia apa? Ganti Yugoslavia. Ganti Yugoslavia. Makanya kan dia pengganti malah langsung juara. Mulai di situ kan namanya julukan Lu berharap dengan tim Italia Benar. kayak begitu mainnya. Terus ketemu Prancis yang kayak begitu dikulitin sih. Gue sih, iya sih. dirujak ya. Dirujak. Kasian sih. Kalau nggak dirujak Prancis, dirujak netizen minimal. Lolosnya kayak gitu soalnya. Thanksin deh. Thanksin kalau gue. Ya itulah ya. Itu. Baiklah, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Italia sebelum kita bermimpi Italia masuk Piala Dunia lagi kan jadi selevel Indonesia ya. Makanya mimpinya masuk Piala Dunia. Tapi nggak apa-apa. Kemarin ada pertandingan yang seru di Coppa Italia. Sebelumnya ada Inter Como ya. lawan Como. Epic comeback tuh sialan. Epic comeback. Sialan Kayaknya Inter. Como tuh mulai kena mental ya. Iya, kayaknya udah mulai agak-agak goyang. Dan sialnya ketemu Inter 2 kali. Iya. Di Liga kalah, di sini juga kalah di Copa. Mungkin kalau menurut gue ngelihat Como ini masih belum terbiasa naik ke papan atas, ketemu pressure yang segitu besarnya, akhirnya jadi geter juga nih jadinya. Bisa jadi sih benar juga sih si kayak pemainnya pada belum siap big step ke next stage. Next level ya. Padahal mereka udah unggul ya, maksudnya Iya kemarin tuh 2-0 maksudnya. Iya. Gue pikir Inter akan ngelepas match ini ya, gue pikir gitu. Tapi ternyata Inter dikasih 1 gol dikit, wah kayaknya bisa nih dikejar. Ingat pertandingan liganya kemarin ya. Iya di liga pun kayak gitu kan. Jadi kayak, wah berarti ya akhirnya benar tadi kata lo, kayaknya mereka belum bisa ketika dikasih pressure yang besar ya belum bisa. Ya emang belum waktunya kali ya. Ada yang seneng Como lengser. Iya. Nah, tapi sebenarnya gue Copa pengennya Como yang lolos. Iya. Bukan UCL nih. Enggak, biar di liga jadi nggak fokus. Oh gitu ya. Gitu. Ada misinya. Bagi final bersejarah ya kalau. Iya, tapi akhirnya ya emang Inter kayaknya mainnya lebih bagus ya. Iya. Terus menit-menit akhir ya, kalau nggak salah ya. Menit-menit akhir Di siapa namanya? Sucic ya, itu Calhanoglu sama Sucic 2 gol kalau nggak salah ya. itu asisnya Hakan bukan dia? Seinget gue asisnya Hakan. Hakan nih emang Iya, Suci itu asisnya Hakan. berbahaya ini Hakan 2 gol 1 asis. Epic comeback ini. Epic comeback. Gila ini Hakan ini. Lu gembira dong, Noy. Kagak lah Nyambutnya. Masalahnya sampai menit 86 gue perhatiin langsung aja masih 0-2. Sampai menit 86 wah gue bilang Como sejarah nih final. Sialan. Dan di pertandingan satunya lagi kita harus memberikan selamat untuk Gary selamat. Oh gini. Lazio memang spesialis Coppa Italia. Dramatis juga ya. Dramatis juga tuh. Dengan ini Lazio ikut Super Copa nanti di Arab Saudi. Oh, iya. Perwakilan runner up atau nggak juara di Copa. Oh iya benar ya. Karena Baru empat Milan besar ya. ya. Tinggal Milan ya apa Juve yang final pada Napoli yang kedua apa Juve juga bisa Bisa jadi ya. Lazio padahal udah ketinggalan kalau nggak salah ya. Ketinggalan Apa juga. golin duluan gue lupa deh. 1 gol doang Romagnoli dulu. Oh Romagnoli ya. Romagnoli. Pemain Milan semua gue. Romagnoli habis itu disamain Pasalic. Oh iya benar. Tapi kan mainnya kan di Bergamo. Di Bergamo. Main di Bergamo. Kalau semifinal ini kan home away. Tapi emang Lazio tuh punya mental yang beda kayaknya kalau di Copa ya. Selalu punya perasaan kayaknya bisa nih mereka nih gitu. Mungkin karena di liganya selalu aur-auran kali ya. Jadi daripada kita tangan hampa nih musim ini dengan catatan juga nih, dengan catatan Lazio ke final mengalahkan 2 finalis tahun lalu. Milan dan Bolonya dikalahin sama Lazio. Iya betul. Iya kan Milan kan sebelumnya kan. Finalis tahun lalu kan Milan Bolonya tuh. Bolonya juga ya. Iya, dua-duanya dikalahin sama dia.
Iya emang apalagi Jadi- kalau ntar mainnya final di Olimpico, Pak. Olimpico, tuan rumah kan iya, dia. bener ya. Pasti Biasanya di Olimpico. di Olimpico kan. Iya. Tapi kalau di Olimpico gitu, walaupun lawannya tuan rumah tetap di 50-50 sih. Itu biasanya gitu. Intarnya 50, ininya 50. Tapi auranya kan Iya sih, beda sih. beda, dan dia biasa main di lapangan Iya. itu. Iya, Udah dibisikin rumputnya. Tapi Lazio kalau ketemu Inter Iya. suka aneh gitu. Betul. Suka kayak ngasih angin. Jemel Lazio-nya tuh ke bawah-bawah Iya. sampai ke lapangan. Terlalu konco kental ya. Kayak Persijara mah. Tuh kipernya Nah, ini dia nih pembahas kiper kemarin. Eduardo Mota. Dengan epicnya dia mau nepis 4 penalti loh. 4 loh. Gila. Secara beruntun kan berarti. Iya. Kenapa nggak dia aja main di timnas Italia kemarin lawan Bosnia? Jadi mikir-mikir, Ya kan? kalau Iya loh. kalau dia yang nepis semua kayaknya. Katanya juga dia ex Juve ya. Iya, jadi yang gua tahu, buat gua Cocok baca, logi lagi nih. Eduardo Mota tuh pemain akademi Juve dari 2016 Langsung sampai dipindah. sebenarnya kalau secara kontrak kalau nggak salah 2024 atau 2023 gitu. Tapi dia sebenarnya dari 2020 udah di loan, pokoknya mental-mental lah gitu. Akhirnya sampai dilepas permanen. Makanya pas kemarin dia tiba-tiba 4 save, banyak yang ngebahas kan. Iya. Fans Juve banyak yang ngebahas. Gua pun kadang nggak ngeh juga dulu karena kan ya lagi-lagi kiper Juve sebenarnya akademi kan muncul terus kan. Iya. Even sekelas Emil aja dulu digadang-gadang juga bisa nembus tapi ternyata enggak gitu. Padahal kan secara usia emang generasinya Emil harusnya emang gantiin Buffon kan. Iya. Soalnya Buffon kan lumayan lama dan membuat kiper-kiper akademi mental semua kan. Kalau kata anak-anak Gen Z, gatekeeping. Betul, gatekeeping Apa banget. tuh artinya? Ya ngejagain ngejagain apa tuh? Generasi. Iya, ngejagain gerbang lah. Iya. Jadi nggak ada yang bisa masuk. Kayak Messi aja, Messi tuh mentalin banyak banget calon IMF yang Iya. ada kan. Dybala kan korbannya sebenarnya. Iya. Berarti mereka itu pada salah generasi, salah lahir ya. Iya, makanya Bisa jadi, gitu. makanya Donnarumma muncul itu kan bener-bener itu kan udah kayak sign banget loh Iya. dari Tuhan gitu kayak Gianluigi nih Langsung ada bener langsung penggantinya. gitu, penggantinya udah ada gitu ya. Jadi emang mungkin Italia nggak kekurangan kiper hebat ya sebenarnya. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau kiper selalu ada. Cuman depan-depannya aja. Iya, depan-depannya nggak beres sudah. Dari depan kotak penalti sampai depan kotak penalti lawan nih nggak ada Kagak ada beres. gantinya. Gitu. Mudah-mudahan main di final nepis tendangannya Kakan. Hakan, Lautaro ya, si Esposito ya kan, biar menang lah. Gue sih dukung, gue dukung Lazio sih gue kayaknya. Mudah-mudahan ya. Diego kayaknya Inter ya. Enggak dong. Malu dong sama jersey yang gua pakai dong. Soalnya Inter kalau juara bisa jadi double. Jangan. Double. Soalnya Scudetto kayaknya udah 99% dia nih. Iya. Udah kayak Mohon maaf kita nih. udah assalamualaikum Scudetto nih kayaknya nih Inter. Maaf ya, kita kali ini kompak dukung Lazio di final Coppa Italia karena ya untuk semakin semarak lah sepak bola Italia, semakin semarak Serie A. Jadi jangan sampai terlalu ada satu tim yang terlalu dominan. Benar. Ya kalaupun juara ya gue rasa pantas sih Lazio maksudnya karena Keren gue merasa pantas sih Inter. karena tadi lu bilang kan ngalahin juara finalis tahun lalu. Kemarin juga menangnya dramatis, mainnya bagus. Dan trennya lagi naik ya. Lagi naik. Walaupun Ya, di Lazio. tengah apa yang terjadi di tengah Lazio saat Iya, dia peringkat gue lupa kayaknya udah 9 kalau nggak salah. 9. 9 kalau nggak salah dia. Jadi pelan-pelan mulai naik deh. pelan-pelan mulai naik. Mulai stabil, mainnya di bawah asuhan Opa Sarri, walaupun musim depan kita nggak tahu ya Sarri bakal tetap lanjut di Lazio apa enggak. Betul. Kemarin kan Karena ada rumor juga dia mau ditarik balik ke Napoli tuh kalau Conte cabut. Ke timnas katanya. soalnya kan kemarin pekan lalu ngalahin Napoli kan. Ya, Mainnya gua nonton tuh mainnya Kadang bagus. Napoli lagi. Iya, mainnya bagus. 0-2. Maksudnya rapih gitu. Ya, mungkin karena Sarri. Sarri. Udah tahu gitu, udah biasa. Jadi anyway mainnya bagus. Jadi ya kayaknya Copa seru sih, final sih. Mudah-mudahan seru lah. iya. Mudah-mudahan yang terbaik yang juara dah. Oke. Nah, ada yang seru juga minggu ini. Pekan ini. Seharusnya sih Giro. kalau dilihat di awal musim perebutan untuk Scudetto, tapi Pengennya. turun level nih. Perebutan UCL. Perebutan UCL jadi Spot-spot Liga Champions. UCL spot-spot sisa. Ada Milan kontra Lazio. Kontra Juve. Juve.
Milan peringkat Grande 2, Partita. Juve peringkat 4. Juve peringkat 4 main di San Siro. Main di San San Siro ya. Oh iya benar San Siro. Senin dini hari jam 1.45. Jaraknya cuma 3 poin lagi. Jaraknya Kalau cuma Milan kalah sama nih. Iya. Jadi kalah itu head ya. Iya. Kalah head to head. Iya. Di Juve 1-1 apa 0-0 ya? 0-0. Sebenarnya harusnya Milan bisa menang tuh. Oh, yang penalti kan Pulisic. Iya sama Modric dapat pokoknya ngasih 2. Oh iya, ngasih 2 Leao. peluang emas lah. Cuman Leao-nya Benar-benar. Depan gawang nggak masuk. Itu kan masih Tudor era loh. Masih Iya, Tudor. masih nggak Era nggak jelas. Era nggak jelas. Nah, kali ini seberapa optimis nih Ja Juve bertandang ke San Siro? Pelatih baru kan hitungannya. Iya, sebenarnya yang gue lihat dari beberapa match Juve terakhir, kelihatan memang Juve lagi mencoba ngegas ya di akhir-akhir nih. Semenjak yang tadi gue sempat ngomong dulu di awal sebelum kita taping, Juve di pekan terakhir ketemu Roma itu yang 3-3. Dan dari situ tuh tancap gas tuh. 6 pertandingan, kalau sampai 7 pertandingan gitu, menang 6 seri sekali lawan Sassuolo nggak salah ya. Sisanya menang semua. Fokus juga udah cuma di Liga doang. Jadi kayaknya ritmenya udah mulai enak nih. Mereka udah mulai nyaman. Terus info Spalletti perpanjang kontrak dia, dan kelihatan bahwa yaitu tadi Juve udah mulai siapin mesin buat tancap gas sampai akhir gitu. Dan gue sih berharap meskipun main di San Siro, Juve tetap bermain lepas ya, maksudnya sebagaimana biasanya kemarin Juve main aja. Rotulan bolonya kemarin mainnya sangatlah santai, maksudnya kelihatan nggak punya beban atau pressure yang gede sih kalau gue lihat. Baru menit 3 apa 4 gitu, Jonathan David udah golin. Asisnya siapa Pak? Kalulu. Pierre Kalulu. Gue mau nanya deh, Kalulu tuh dulu dilepas Milan gara-gara apa ya? Apa dia pindah? Iya, karena anggota-anggota cedera dia. Iya, cedera. Oh, sempat Cedera mulu. Makanya kalau gue bingung di Juventus kok sembuh mulu. Nah, pertanyaan pulih gue, mulu. gue komen gue itu sebenarnya, dia hampir nggak pernah absen karena cedera di Juve. Maksudnya, makanya gue inget dulu, kayaknya dulu di pas Milan karena Milan kayaknya dia rentan cedera apa gimana. Iya, cedera mulu. Justru malah dia pemain paling fit, at least di 2 tahun terakhir lah ya. Pemain paling fit yang main di starting 11, minute play-nya paling banyak. Soalnya kan Milan juga sempat minjemin doang kan, lama-lama dibayarin kan. Itu di loan dulu memang musim yang Thiago Motta tuh. Iya. Pinjem Itu masih di loan, dan waktu awal-awal dia belum masuk skemanya Motta sebenarnya, karena kan Motta 4-2-3-1 kan. Nah, lama-lama dia masuk, terus switch ke Tudor main 3 back. Iya. Mulai masuk tuh dia jadi inti bareng sama Bremer sama Kelly. Jadi kanan ya. Iya, musim ini di Spalletti, kalau gua rasa Spalletti tuh bener-bener megang dia banget sih sebagai starter. Sampai digeser-geser ke bek kanan lah, ke mana lah, pokoknya yang penting lo main dah istilahnya gitu. Iya. Yang kalau gue lihat, makanya gue agak surprise sih kemarin Milan kok bisa ngelepas Kalulu gitu. Makanya gue mau nanya tuh, Gimana Noy? Lu ngeliat form Juve lagi kayak gitu, geter nggak lu nih main Lumayan di sih, lumayan deg-degan juga. Sementara Milan kan dari 3 pertandingan kan dia cuma menang sekali tuh, 2-nya kalah. Dengan performa Milan yang lagi nggak jelas. Dan gue punya catatan tentang striker Milan nih. Apa tuh? Leao terakhir golin tuh 40 hari, lamanya 40 hari, hampir sebulan ada yang nggak golin. 40 hari? Iya. Nkunku lebih parah lagi. Kayak orang meninggal 40 hari tuh. 40 harian dan nggak golin. 40 harian. Nkunku lebih parah lagi, dia terakhir golin Februari tanggal 3. Ini jauh banget sih. Saat Fulkrug terakhir golin Januari. Dan Santiago Gimenez Gue makin ketawa. Santiago Gimenez lagi. Gimenez ketawa. Jimenez, Fulkrug dan Nkunku kalau digabungin musim ini nggak nyampe 7 golnya tuh. Parah kan tuh. Itu menyedihkan sih. Dan musim ini top skor Milan musim ini ya, tahun ini bukan 2005 2006 ini top skor Rabiot gue. Anak sayangannya Allegri. 5 gol. Nah itu catatan banget buat para striker Milan nih, maksud gue. Lu lagi nggak susah golin, harus ketemu Juve lagi, maksud gue yang top lagi naik performanya. Menurut gue imbang aja sih udah lumayan bagus ya di San Siro, tapi gue maunya menang sih biar makin gapnya ke
bawah-bawahnya masih agak jauh ke Liga Champions biar Milan tinggal 5 poin lagi memastikan aman di Liga spot UCL ini sih soalnya. Nah emang masalah striker ini jadi masalah Milan paling krusial musim ini sih. Kayak gue lihat Milan akhirnya keluar dari perebutan Scudetto karena nggak performnya strikernya. Kalau menurut lo yang salah pemain-pemainnya atau sistemnya yang emang nggak cocok sama mereka? Menurut gue masih dua-duanya ya. Sistemnya nggak masuk, pemainnya juga anggot-anggotan. Maksud gue nanggung gitu. Milan beli pemain yang levelnya nggak top grade gitu, masih middle class lah menurut gue. Kalau menurut gue zaman kemarin kan kayak Giroud kan itu menurut gue udah top grade. Dia double digit tuh gol dia kan, membuktikan dia emang dia striker kelas atas. Sekarang Nkunku coba di Chelsea aja cedera mulu. Sandro Gimenez di Liga Belanda kan belum coba di Liga Italia dengan back-back yang pada keras. Maksud gue belum teruji semua sih. Menurut lu gimana striker-strikernya? Dan Nkunku tuh mahal loh. Iya mahal. 45 juta euro. Buat Liga Italia mahal itu. Theo Penda pak. Ini mohon maaf ini sama nih. Emang kalau gue lihat di Serie A musim ini yang ngebedain Inter dengan tim-tim yang lain adalah strikernya yang perform. Betul, itu gue setuju. Tim-tim lain Roma malennya baru dapat akhir-akhir musim. Iya, dan itu gacor. pun juga sekarang udah mulai turun juga. Juve ya nggak usah disebut lah. Itu tadi penyakitnya sama. Como juga strikernya nggak terlalu Morata masih sih. Enggak, tapi si Dufficasi sebenarnya lumayan. Dufficasi Cuman kan lumayan, ya lagi-lagi iya. Como kan ya itulah ya kena Napoli. Iya. Napoli pun strikernya Gue pikir Højlund bakal bagus lagi. Balik ke Serie A. Ternyata dia membutuhkan De Bruyne banget ya. Iya. Cuman Inter yang stabil dia, yang sampai 2 digit kan si Lautaro. Kalaupun Lautaro atau Thuram nggak perform, Esposito-nya perform gitu, maksudnya balance gitu antara starting line up sama cadangannya atau subsnya gitu. Nah Milan nih kalau gue ngeliat juga sistemnya nggak cocok sama strikernya, dan strikernya nggak mau usaha buat menyesuaikan diri sama sistem yang baru gitu. Ya benar. Maksud gua kayak Leo itu kan winger banget, dicoba di striker tuh nggak cocok banget, dan masih tetap dicoba terus-terusan menurut gua udahlah lu ganti pindah ke posisi awal lu di situ nggak cocok menurut gua. Ya, tapi itu kayak kemauan pelatih nggak sih? Iya sih. Maksudnya Allegri kan cukup keras kepala soal gitu ya. Gue ya sebagai mantan. Iya kayak Mandzukic ditaruh kiri ya, sempet Mandzukic. Iya itu juga, tapi mungkin beda konteks. Tapi maksudnya kayak dia tuh gue lihat-lihat nih Allegri tuh kayak sering paling kalau dilihat dari ininya dia lah ya, yang udah paling deket Vlahovic deh. Waktu baru datang itu masih gacor banget, masih lama-lama tapi dia menurun, declining gitu loh. Jadi kayaknya emang Allegri punya entah kenapa sama target man tuh dia nggak terlalu bisa menjaga itu dengan bagus atau dengan baik. Terakhir yang paling ya gue lihat Higuain yang masih lumayan stabil under dia ya, golnya 2 digit atau mungkin masuk bisa tembus 25 ke atas. Setelah itu udah hampir enggak. Vlahovic sekarang waktu terakhir Allegri itu meskipun dia cetak gol di final Copa ya, itu kan pertandingan Allegri terakhir tuh di Juve tuh. Tapi kan sebelumnya Vlahovic sangat tidak perform. Terus kalau gue lihat dia lebih pengen striker yang bisa jadi bukan papan pantul lah, lebih ke ya melebar satu, atau ya dia benar-benar jadi penyuplai second strikernya lah, atau kayak pemain-pemain tipe kayak Leao, kayak kalau dulu Tevez, terus si Carlitos. Ya, terus si siapa Dybala. Nah, pemain-pemain yang gacor di Allegri itu pemain-pemain yang tipe gitu, bukan target man. Makanya mungkin dia maksa Leao buat main di second striker atau di duet ya, di 3-5-2 ya. Iya kan. Instead of dia main di sayap. Kalau menurut gue itu ada peran kelas kepalanya dia sih. Sama sistemnya yang kedua kalau gue ngelihat ya semua striker Milan yang dipasang bareng-bareng, gue nggak lihat ada combination play di antara mereka berdua di depan gitu loh. Mau Pulisic sama Leao kayak, atau mau Pulisic sama Nkunku, Nkunku sama Leao, Fulkrug sama Nkunku, Santi. Semua nggak ada tuh gue lihat oper-operan combination play. Padahal kan pemain 3-5-2 ya kuncinya di situ gitu.
Nah ini nggak berjalan. Jadi musim depan Leao in apa Leao out nih? Nah, Tukar Olise katanya. Setuju kan? Milan rugi dah Milan. ya kalau jadi alhamdulillah. tapi berat apanya. terkadang Ini gue langsung pasangin ini aja, pasangin videonya Prabowo gebrak-gebrak aja. Karena kita tidak punya uang. ya udah ditambah full group deh. Ditambah full group. Leo full group. Kalau itu Jerman kan ya? Jerman balik lagi ke negara. Oh, jadi gantinya Harry Kane. Kata Uli Hoeneß ada gila-gila ya. Ada Milan Gabriel Rivellino. tumben nih. Tapi setahu gue Allegri sempat pakai 4-3-3 kan awal-awal dia. Tapi kan waktu lawan Udinese Enggak maksud gue waktu di awal karir dia di Milan awal. Iya, kalau di Milan dia pakai 4-3-1-2. 4-3-1-2. Oh. Iya, Ya, karena Kevin Prince IMF. Boateng kan artisanya. Tapi kalau dilihat dari tesisnya dia di Coverciano, emang dia nulis tentang format ideal bermain dengan formasi 4-3-3. 4-3-3. Iya, Ya dia punya, gue inget tuh dia dulu Tesisnya dia. tesisnya dia waktu ngambil lisensi. Kenapa sekarang bermetamorfosa? makanya gue Mungkin namanya orang ya, udah ada ilmu-ilmu baru yang masuk, Bisa ada jadi kenyataan-kenyataan baru yang dia hadapi di lapangan. Adaptasi dengan pemain yang ada mungkin ya. Iya, kalau menurut gue dia lebih ke nyoba ngejaga 3 pemain mid di tengah itu stabil ya. karena sebenarnya triggernya kalau menurut gue lihat lagi-lagi final dulu Cardiff Juve Madrid waktu Madrid dia masang 4-2-3-1 4-2-3-1. tapi sebenarnya transformationnya tuh lebih bisa jadi ke 3-4-2-1 kali ya, atau 3-4-1-2 lah. Iya. Jadi dulu tuh waktu formasi belakangnya tuh Alexandro, Chiellini, Bonucci, Barzagli taruh bek kanan. Bek kanan. Bisa dia. Di wingernya Mandzukic sama Dani Alves. Jadi kalau di switch 3 back dan Alexandro maju, Dani Alves wing back kiri sama kanan. Barzagli balik ke center back ya. Barzagli balik ke RCB, depannya Mandzukic sama Higuain, Dybala jadi IMF lah atau satunya. Nah itu ininya apa namanya dinamisnya dia. Tapi karena tengahnya cuma 2, ayam-ayamin tuh. Iya. Modric, Kroos, Casemiro, Isco ngeri semua. habis tuh. Nah ini sama Khedira. Kalau menurut gue dia dari situ dia berubah tuh. Soalnya setahu gue waktu CR aja datang, dia masih tetap pasang Pjanic, Matuidi sama Khedira. Dia sempat latih Ronaldo berarti. Sempat musim pertamanya Ronaldo. Jadi dia masih awalnya dia masang 2 Pjanic Khedira lagi. Nggak works. Juve nggak punya keseimbangan di tengah. Akhirnya dia masukin lagi Matuidi, Blaise, Khedira sama Pjanic 3. Masuklah itu. Nah itu kalau menurut gua kayaknya di situ Milan kan sekarang 3 di tengah kan. Kayaknya dia sangatlah obses sekarang sama 3 mid di tengah itu, mungkin buat ngejaga balance antara belakang sama depan. Kalau lu jadi Allegri, lu lagi kayak gini, lu bakal sih gue jadi 4-3-3 lagi apa tetap kekeh 3-5-2? Kalau lawan Juve nanti tetap 3-5-2. 3-5-2. Karena kayaknya akan jadi opsi yang lebih aman ketika Milan nunggu aja deh di depan kotak penalti, bermain pragmatis, Bermain aman. bermain reaktif. Karena disitulah biasanya magic hitam Allegri Black Magic. beraksi kayak kemarin lawan Verona kan gitu. Soalnya- Gue udah tinggal mencet send Noy. Kemana? Gue ke lu, gue Mau cetak? nulis ini. Anjir Noy, Milan main jelek banget. Golin. Udah pengen gue send, golin Rabiot. Nggak jadi akhirnya. Kabarnya besok juga katanya yang udah hampir pasti main Pulisic Leo depannya nih. Musik Leo, ya Lagi-lagi. siapa lagi? Maksudnya coba Dua Santi. profil itu yang paling oke. Maksud gue udah si Leo udah mandek sama Pulisic, maksud gue Santi kan yang baru sembuh cedera kasih coba dari pertama lah maksud Iya. gue. Tapi jangan khawatir Noy, karena Milan rekornya lawan tim-tim gede musim ini Iya sih. bagus. Kalahnya kemarin Dan doang. kalau kita tumbuhkan gaya sepak bolanya nih antara Spalletti yang lebih proaktif, lebih free flowing football, possession football, lawan Allegri yang counter attack, bisa jadi
kita mencuri gol dari skema-skema itu. Apalagi main kandang ya. Apalagi main di kandang ya kan. Tapi gue liat Milannya lagi babuk gini, imbangnya udah untung sih menurut gue. Tapi gue semuanya menang sih, sebagai Milan semuanya menang. Kalau gue justru optimis menang sih, karena ngelihat gaya sepak bola itu biasanya kalau Milan ketemu lawan-lawan yang mainnya terbuka gitu jadi banyak space, karena Milan tuh biasanya kesulitan lawan tim-tim yang justru mainnya kayak Milan gitu, kayak nunggu di depan kotak penalti yang ala-ala Catenaccio zaman dulu lah. Ini mudah-mudahan sih benar-benar terjadi. Ada yang tidak nggak sih main inti? Pemain inti Milan kayaknya nggak ada sih, main semua. Main semua. Juve gimana? Nah, Tahu lo? match kemarin tuh kalau nggak salah Yildiz nggak main. Jadi depan Jadi itu nggak usah main lagi. depan itu Boga, kiri Conceição kanan, Jonathan David di tengah. Ini prediksinya 4, Cambiaso, Kelly, Bremer, Kalulu. Iya. Thuram, Locatelli. 4-2-3-1 Iya sebenarnya. 4-2-3, Yildiz, McKennie, Conceição. Iya. Jonathan David depan. Jadi ya mirip-mirip kayak yang tadi gue bilang, 4 sebenarnya 4. Tapi kalau misalnya buat dinamika formasi ya 3 center back, Kalulu RCB ya si biasanya tuh McKennie yang agak geser ke kanan. Jadi si siapa Cambiaso wingback, McKennie wingback. Tengahnya tetap Locatelli sama Thuram. Nah, sisanya si Yildiz sama Conceição winger. Tengahnya David. Penggantinya juga pasti nggak jauh-jauh beda tuh. Juve tuh jarang ganti pemain yang buat ngubah formasi kan. Biasanya gantinya sama-sama winger atau sama-sama striker, sama-sama midfield ya. Kecuali ada situasi-situasi genting lainnya ya. Gitu. Gua pun sebenarnya rada optimis karena yang gua lihat Juve yang tadi kan gua bilang dia lagi top form, lagi perform dan lagi pengen ngegas nih kayaknya sampai akhir. Jaga jarak juga sama Como di bawah meskipun beda 5 ya. Sama Como beda 5. Beda 5 kalau nggak salah. Sama Milan beda 3. Sama Milan deketan ke atas malah dibanding ke bawah. Sama Milan Napoli beda 3. Nah kalau Juve menang jadi sama kan poinnya sama Milan. Nah kalau Napoli kalah sama semua tuh poinnya. Napoli dan Cremonese kebetulan menang sih. Iya, jadi ya paling nggak kalau Juve menang head to headnya menang kan sama Milan kan, jadi bisa naik ke peringkat 3. Nah, selain pertandingan besok, ada kemungkinan juga Milan sama Juve nih banyak beririsan, banyak berlawanan nanti di bursa transfer. Oh iya. Ada pemain yang sama-sama diincar Milan, Goretzka. sama-sama diincar, salah satunya Goretzka. Satu lagi Lewandowski kayaknya. Lewandowski. Iya lagi tiba-tiba gue lihat Juve mau ngincar Lewandowski juga. Terus siapa lagi kemarin tuh, ada beberapa nama tuh. Vlahovic mau ke Milan ada juga. Iya. Cambiaso juga. Kalau Vlahovic gue kasih. Bernardo Silva tuh katanya diincar. Emang Milan ngincar juga? Soalnya Juve kencang banget sih. Milan ngincar Cambiaso. Soalnya Cambiaso itu Kesayangan Allegri yang kan. gue tahu dia yang ngorbitin, maksudnya yang ngasih dia peran di tim utama emang Cambiaso, Allegri sih. Setahu gue Cambiaso tuh diincar Barcelona, City, kalau di luar ya. Dia kidal nggak sih? Dia dua kaki. Oke, Zambrota. Kiri kanan bisa, makanya dia bisa main di bek kanan juga kan. Jadi emang lumayan versatile, bisa kiri kanan. Cuman ya kesannya kayak nanggung aja masih sih gitu. Sedih ya kalau ngeliat Milan sama Juve sekarang, kayaknya dulu Downgrade rebutannya tuh Nesta. Itu udah Rebutannya Nesta. Sekarang rebutannya Goretzka. Jujur downgrade. Kalau Goretzka 5 tahun lalu oke lah. Waktu yang juara Champions sih oke. Kalau sekarang mohon maaf nih, di Bayern aja jarang dari bangku cadangan terus main. Udah berapa ya? Umurnya juga udah di atas 30 Udah ya? 30 berapa ya? 34 kalau nggak salah, 33. Nih di pekan 34 ini juga judulnya Milano versus Torino coy. Soalnya satu lagi Torino versus Inter. Oh iya bener ya. Oh iya bener. Dari Torino ya. Mainnya di Mainnya di Olimpico Torino. Olimpico Torino. Mudah-mudahan bisa menghambat sedikit jalur Scudetto-nya Tapi dia. sulit sih. Torino tuh nggak, kalau lawan Inter nggak pernah perform sih. Yang gua tahu ya. Dan musim ini pun nggak ada yang spesial gitu. Nggak terlalu mengagetkan. Musim lalu masih lumayan tuh, ada si Bongiorno sama Ricci kan. Iya. Pas pelatihnya masih siapa tuh? Yang sekarang pelatihnya Ventura. Atalanta? Paladino. Bukan Paladino, yang sebelumnya lagi. Yang Ivan Juric. Iya, Ivan Juric. Oh iya benar-benar Torino sama teman dia. Nah, yang sama nilai sama Milan, Napoli lawan Cremonese di Maradona.
Menang lah itu. Ya, menang lah. Dan saingan Juve Como bertandang ke Genoa. Tapi Napoli itu lagi ada problem juga. Apa tuh? Problemnya adalah Lukaku. ketika De Bruyne udah sembuh lagi, gimana caranya supaya Scott McTominay sama De Bruyne bisa main bareng tapi tetap balance tengahnya. Oh, iya, kuncinya tetap balance itu ya. Karena kemarin gue nonton lawan Parma Kalah ya? seri. Imbang sama. Jadi golnya si McTominay kalau nggak salah awalnya gara-gara De Bruyne tuh kasih ke Højlund, terus Højlund umpan ke McTominay. Tapi bener tuh, gimana caranya biar balance kan? Iya. Ini belum nemu nih balance-nya. Ketemu Bang Emil. Itu Bang Emil. Cremonese. Mudah-mudahan Bang Emil perform ya. Cremonese tuh kalau nggak salah poinnya sama siapa bawahnya ya? Lupa gue. Cremonese Lecce ya? bawahnya Lecce. Nah itu 28. iya sama-sama poinnya sama tuh. Iya. Jadi lagi mencoba untuk survive juga di bawah ya. Nah, si Como bertandang ke Genoa nih. Genoa sulit tuh. De Rossi tuh kadang-kadang Roma kan kalah Iya, sama Genoa. Nah, yang nggak kalah seru lagi ada Bologna versus Roma nih. Iya. Wah, itu juga sebenarnya lumayan sih. Zona Eropa juga nih. Zona Eropa tuh. Bolonya peringkat 8 ya? Bologna 8, Roma 7. 6. Oh, Roma 7 Atalanta. 7 Atalanta ya. Nah, balik lagi ke the real derby di Italia. Asik. Prediksi dulu nih, prediksi lu berapa? Prediksi gue 1-0 lah. 1-0 Milan. Iya, Lu aja Sebenarnya kalau menang pasti tipis ya. Juve menang mungkin kalau nggak 1-0 ya 2-1. Kayak skor-skor tipis lah. Ya itu sih. Kalau nggak ya seri. gue kayaknya 0-0 nih. 0-0 ya? 0-0 gue kayaknya. Gue maunya sih Milannya menang ya. Gue Tapi rasa kayaknya nggak bakal 0-0 deh. Karena pasti ada yang ngegolin sih. game pertandingan pertama itu menurut gue sama sial. Cuman dulu tuh Tudor, Pak. Iya sih. Sekarang Juve Spalletti itu sekarang kalau ya meskipun musim ini ya di total Juve itu terbaik kedua bareng sama Como kalau nggak salah gol cetak gol. Inter nomor 1 kan, golnya berapa jauh lah. Udah jauh banget Udah jauh. Nah kedua sama ketiga tuh Juve sama Como nih. Jadi maksudnya emang lumayan gacor semenjak Spalletti nanggain Juve gitu. Meskipun ya kebobolannya juga lumayan. Iya. Gitu. Nah, kalau lu pertandingan Milan sama Juve yang mana yang menurut lu paling memorable sepanjang masa? Gol di Montari ya, Bentar, kayak kalau Lino itu, gue yakin itu kayaknya. Enggak, makanya kan dibilang kan Juve tuh masih kualat gara-gara gol di Montari. Nggak pernah menang champion gara-gara itu kan gitu. Maksudnya kembali juara gara-gara itu kan. Itu bercandanya dulu gitu tuh. Disumpahin tuh Disumpahin sama Galliani. sama Milan karena kan nggak usah gaya-gaya nyusul kita deh kan gitu. Kita masih jauh nih 7, lu masih 2 gitu. Paling memorable apa ya? Banyak lagi sebenarnya. Yang kalau yang periode dulu sih yang gue lihat waktu yang Zidane terakhir sih itu gol Zidane terakhir di Juve itu 2001. Yang mana tuh? 2001 3-0 main kan di Turin ya. Di Dele Alpi waktu itu masih itu golnya Juve ngechip Zidane ngechip bola gitu udah kasih one two terus dia ngechip bola gitu ke Abbiati waktu itu. Abbiati apa Rossi tuh? Udah Abbiati 2001 ya 2001 terus waktu 2012 yang pas musimnya Conte pertama si Marchisio 2 gol menit akhir tuh pertama kali main di stadion baru kan. Milan masih juara bertahan tuh lagi bagus-bagusnya tuh masih ada Ibra, Thiago Silva, Allegri masih jadi pelatih kan. Marchisio. Ya itu sih yang gua lumayan terlintas di gua nih seketika gitu. Paling gue ingat. Lu gimana nih? Gua yang paling ini ya selain Manchester 2003. Wah itu gue coba lupakan sih sebenarnya. Masih Chelsea. Sama ini lu kan gol Shevchenko yang minggir dari syuting dari jauh. Iya dulu. Itu 2001 kayak itu. Itu 2002. Iya tapi musimnya 2001 2002. Karena gue ingat kemarin Buffon soalnya. Yang Juve pakai baju silver loh. Itu udah
Kalau silver sebelumnya. Tapi gue inget yang siapa Dari luar Pinggir kotak dari penalti kan? iya, tentang gua jalan nyampe itu setahu Gue juga kaget tuh tiba-tiba dia Tahu gue kipernya udah Buffon itu. Iya, udah Buffon. Tapi kalau silver musim sebelumnya, sebelumnya. mungkin kayaknya musim 2001-2002 deh. Itu di San Siro. San Siro, iya, bener. itu satu sama itu full time. Sama ya. Oh, full time sama. Sama. Kan unggul dulu Shevchenko, gua buset dari samping gini. Iya. Sama satu waktu yang Milan Scudetto-nya Allegri pertama tuh yang 1-0-1 di yang Buturin Gattuso Gattuso. yang didorong sama Ibra ya. Iya. Oh, gue tahu Jo. Yang setelah pertandingan si Takinardi kritik Buffon karena kalau habis main kalah ketawa-tawa sama Gattuso di setrap Orang tandingan. temennya kan. Ya kan, lu gimana sih main Juve tapi tahu-tahu malah lawan malah kalah lagi habis kalah gitu. Ya itu musim banter Juve kan. Iya, masih lagi jelek banget. Iya, bentar Iya, soalnya kan setelah pertandingan Gattuso digigit-gigit sama Buffon kan. Iya, gitu. Kayak lu jebolin gue lu sih gitu. Iya. Karena jarang-jarang ya Gattuso. Iya. Kalau lu yang mana gue yang lu ingat? Manchester udah pasti juga kan, ya kan. Siapa kontra Buffon? Emang nonton lu itu? Nonton lah Di mana? di Di Makassar. rumah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta masih SMP gue itu. Gue SD lagi tuh. SD katanya SD coba kita kelas Percaya berapa ya? Dia SD Percaya. gila kali. Percaya. Iya, Manchester yang kedua tuh gue lupa tapi itu musim berapa yang Inzaghi golin 2 Inzaghi golin 2. yang ada satu golnya dia ngolongin Buffon abis itu 21. di Itu tahun sama Manchester. tahun yang sama Manchester itu Itu 2-1 menang. 2-1 ya. Soalnya di kandang Juve menang 2-1, Iya. saling balik gitu. balikin ya Itu kayaknya bukan Inzaghi 2, Inzaghi 1-1 Shevchenko itu. satu siapa ya Shevchenko. eh, Selain itu ada lagi ya selain itu ada tapi gue ingetnya yang Ronaldinho. tiba-tiba di menit-menit akhir Marco Di Vaio golin jadi seri itu musim Oh itu pasti 2000-an tuh, 2000-an sih. kayak di Dele Alpi deh kalau Antara nggak salah. 2003 atau 2004 biasanya ya. gitu. Karena Di Vaio tuh tahun-tahun segitu Marco soalnya. Di Vaio Marco Di Vaio. Kalau Juve dulu kesel sama Pucinik, doyan banget lawan gawang Milan nih. gue keselnya menedved lagi dulu tuh Pucinik suka banget gawang Milan. Vucinic tuh yang pas Copa ya kalau nggak salah. sama ini sebel nggak lo Siapa? Alessandro Matri Iya, di Juve jago banget, di Milan itu doang. di Milan masuk lapangan aja udah ditiup peluit selesai Selebrasi gini lagi. Matok. Itu Alessandro dulu Matri. dulu shoot gacor sih Iya. emang di Juve sih. tapi kalau menurut lo Ja dari Milan nih siapa pemain yang paling lu suka sebagai Juve Sekarang enggak apa? dari dari sepanjang masa Oh, kalau sepanjang masa yang sih. pernah lu tonton ya. Iya. Jangan sampai era-era ini nih. Gulit gue belum. Gianni Rivera gitu ya kan. Ban Basten gue juga Van Basten, belum iya. nonton belum nonton. Gianni Rivera. Ya udah pasti sih pemain belakang ya, Mak. Sebenarnya malah ya Maldini udah pasti lah. Tapi yang benar-benar bikin gue seneng lihat Milan dulu sebenarnya surprisingly Oliver Bierhoff sih. Bierhoff. Karena dulu musim pertama kali gue nonton Serie A tuh nonton dia bukan top skor kali ya waktu yang Milan juara ya. Yang 99 ya. Iya, cuma maksudnya itu kan dia lagi gacor banget kan. Musim lalunya kalau nggak salah top skor juga. Dan itu bener-bener yang gila nih orang headingnya jago banget. Iya, maksudnya iya. bisa segitu kayak BP gitu loh, kayak mau Pamungkas. Nah itu gue pertama kali lihat, oh ini pemain emang jago nih, gue seneng ngeliatnya gitu. Ya abis itu gue baru tahu yang sisa-sisanya lah, gitu kan. Ya sama ya, udah pasti gue ngarepnya dulu kan Nesta ya sebenarnya. Gue ngarep banget Nesta pindah ke Itu Juve, rebut-rebutan tapi- juga. Rebutan kan karena waktu itu Lazio lagi jual-jualin. PR dia yang mau ke Milan kan, dia yang milih Milan sebenarnya. Pilihan Itu sih tepat. gua. Iya, pilihan tepat ya. Siapa lagi ya? Udah kayaknya dia sih. Kalau yang bener-bener gua notice banget ya. Iya. Lu siapa Noy? Pemain Juve? Del Piero sama Zidane. Iya sih. Zizou. Pengen banget gue Zizou. Soalnya dia bola udah di kaki dia udah magika banget sih. Una Maji. Iya. Una Maji. Apalagi dulu dia di latihan Slotti juga kan. Iya. Zizou. Kalau lu siapa? Sama sih Del Piero sama Zizou sih. Tapi paling ini Del Piero sih. Soalnya kalau lu mikir Juve pasti Del Piero dulu. ADP.
ADP Iya, sama dengan jersinya yang Fastweb itu Fastweb. dulu. Ikonik banget sih. Asal- Menurut gue nama Alessandro Del Piero tuh keren banget sih. Berima gitu ya, berima gitu. Alessandro Del Piero, wah, anjir nih pemain jago nih pasti nih. Alessandro Del Habis Piero. datang tuh kemarin. Iya, ke GBK. Ketemu? Enggak ke sana gue. Nggak ke hotel? Enggak ke sana gue. Dia setelah berapa tahun ya, dulu kan extra jus tuh, Iya. 2002. Genta yang ketemu Genta. di airport. Iya, di airport. Cannavaro kan. Kenapa? Nah ini juga gue suka sih. Ya Nedved juga gue suka. Karena apalagi pas golnya lawan Madrid tuh di semifinal. Iya, itu 2003. Iya 2003. Oh, Sebelum dia selesai di Selesai. final. Nggak main di final cuy. Itu Dia di final akumulasi, sama dia, akumulasi. itu kalau dia main di final sih agak Seru beda sih. sih hasilnya. Seru sih itu. Gue harus akuin itu akan beda sih hasilnya. Ya selain Nedved siapa lagi ya? Nicola Legotagli. Kan udah juga ke Milan tuh. So, Aja. Tapi entah kenapa gue juga suka banget nama Alessio Takenardi tuh. Takenardi tuh. Takenardi tuh kayak Ambrosini, Pak. Iya, Nggak iya, terlalu kelihatan tapi perannya penting. Iya. super sub kali. Sama Paulo Montero. Marco Zalaeta itu Super sub, juga. itu nyebelin. Sub. Alessandro. Setiap masuk soalnya pasti kontribusi. Kontribusi dia. Birindelli. Birindelli ya bisa juga. Siapa lagi ya pemain-pemain Zambrota. Zambrota. Akhirnya kan ke Milan. Itu lumayan underrated tuh. Mungkin prime-nya ya. Karena prime-nya Zambrota emang keren sih. Iya. Soalnya pindah ke Milan kan dia udah Udah agak di ujung karir ya. tapi dia justru nangisnya pas di Milan. Iya, karena farewell bareng-bareng kan. Iya, Gue inget, gue nonton tuh soalnya farewellnya Seedorf, Gattuso, Zambrota, Nesta ya, Nesta, Van Bommel. Inzaghi, Inzaghi. ya kan? Inzaghi golin lagi. Van Bommel. Wih, itu borongan tuh ya. Iya, makanya pada sedih semua itu. Iya, benar-benar. Satu Kan gerbong. langsung Terjun bebas, terjun bebas langsung. Soalnya gantinya. abis itu yang tadi lu sebutin cabut, ditambah Ibu Dama Tiago PSG. Iya. Langsung nyungsep. Dia Kevin Konstan, Pak. Mesbah. Jamel Tayu Tayo idolanya Diego. Banter era. Bakayoko Traore. Banter era. Coba Itu parah sih. bayangkan pemain bintangnya Stefan El Shaarawy, Sarawi, Aman Mbayeniang, Mbak Enia, Sama Balotelli kan? Balotelli agak ke sini ya. Setelahnya. Setelah Boyan Krkic dulu Boyan. Oh iya, Boyan kan sempat ke Milan. Iya. Kacau itu era kegelapan. Kayaknya Milan sama Juve udah ngelewatin era-era kegelapan. Ya sekarang juga belum terang-terang banget juga sih. makanya Orang duelnya kan sekarang duelnya McKennie versus Pulisic. polisi USA. Duel pemain Amerika. USA. duel pemain. I believe that we will win. Yoi. Kalau musim lalu masih ada Timothy Weah tuh. Iya. Timothy Weah sama Milannya Ogichi Onyewu. Jadul juga tuh. Berada sama Ibra ya. Sama ini ada pemain Amerika juga Serginho Dest dulu. Oh iya Serginho Dest ya. Oh iya benar, dia Amerika tuh. Gak guna juga. Udah juga. Serginho Dest. Gak jelas. Terus apa lagi nih? Udah kayaknya sampai sini dulu deh. Cukup sampai di sini dulu. Kita udah review juga, kita Prediksi. udah bernostalgia sedikit. Nostalgia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau menurut kalian siapa nih kira-kira pemain Juve sama Milan yang berkesan buat kalian sepanjang masa, dan pertandingan Milan sama Juve yang mana Memorable. yang menurut kalian memorable? Oke, tulis di kolom komentar. Tulis. Dan jangan lupa apa Noy? Jangan lupa like, share, and comment. Di mana? Tifosi Calcio, Instagram, YouTube, dan TikTok, dan lainnya lah. Pokoknya lah. Kita ketemu lagi di next episode. Sampai jumpa lagi. Ciao. Ciao. Forza Calcio. Forza Calcio.